Dok, apa yang terjadi? Mengapa dokter yang begitu paham pada protokol kesehatan bisa terpapar virus corona? Saya rasa ini memang virusnya tidak kelihatan. Jadi sebagaimana bagusnya kita berusaha untuk memproteksi diri kita sendiri, celah itu selalu ada dan sebagai manusia ada selalu gerakan-gerakan involunter yang kita nggak sadarin yang mungkin menjadi paparan untuk resiko kita sendiri. Juga perlu diingat, paparan kita terhadap virus ini jauh lebih banyak daripada yang lainnya mungkin kan. Ya. Contohnya kalau kami yang di zona merah, kami akan memang memasuki tempat yang kita sudah tahu semuanya sudah positif coronavirus gitu. Jadi sama sekali nggak boleh kasih celah untuk terjadinya paparan itu ke diri kami, karena sekali ada lubang dikit saja itu sudah pasti kena. Karena rentan sekali ya posisinya ya. Betul. Kenapa saya tadi tanyakan itu? Karena saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan Terawan mengatakan ketidakdisiplinan penerapan protokol kesehatan menjadi penyebab meningkatnya COVID-19 di antara tenaga kesehatan. Kira-kira kutipannya seperti ini. Mengenai meningkatnya kasus dan tenaga medis yang kena, kalau sama-sama pakai masker sudah turun mendekati 1,5%. Begitu juga jarak jadi 0 kemungkinan untuk kena. Jadi kenapa masih kena? Ya pasti karena tidak disiplin, disitulah celahnya. Dokter Debbie bisa kasih pandangan soal ini? Mungkin saya nggak bisa bicara untuk semua dokter di Indonesia gitu ya, karena kan saya nggak tahu juga semua dokter di Indonesia bagaimana kedisiplinannya. Tapi saya rasa kalau ini sudah taruhannya nyawa, tidak mungkin kami tidak disiplin untuk pakai masker, untuk pakai APD. Kalau sudah disediakan, kalau memang sudah ada barangnya, tidak mungkin kami tidak pakai. Ya. Nomor satu itu. Untuk bahkan kalau barangnya kurang pun kami pasti akan minta. Karena kami tahu ini taruhannya nyawa, dan bukan cuma nyawa kami, tapi nyawa keluarga kami, nyawa teman-teman kami semua. Untuk kelas dokter dan tenaga kesehatan nggak perlu diajarin untuk menggunakan APD ya. Masalahnya APD itu ada apa enggak? Betul. Ya, karena kita lihat juga ketika awal pandemi ada di rumah sakit daerah demi melindungi dirinya, dokter dan tenaga medis itu rela menggunakan jas hujan melindungi dirinya. Apapun itu supaya kita aman. Ya, sebagai Ketua Umum IDI begitu, Dokter Daeng, pas nggak ketika memang dokter ini atau tenaga medis di Tenggarai meninggal karena nggak disiplin pada protokol kesehatan? Ya, ini yang perlu dikaji ya. Karena perlu kan dikaji. karena kan tidak bisa kita istilahnya menduga-duga gitu. Yang pasti peristiwa terjadinya infeksi itu beragam gitu. Kami kemarin awal-awal menengarai karena memang pemakaian APD yang tidak terstandar dan serba kekurangan. Tapi bukan hanya APD jadi faktor ya. Beberapa faktor yang lain misalnya bebannya terlalu tinggi, kecapean ya, sehingga itu dua hal yang akan terjadi. Oke, kalau dibilang karena tidak disiplin itu bagaimana menerima penilaian ini? Saya rasa laporan dari kawan-kawan di lapangan, betul kata Dokter Debbie bahwa dokter ini sangat paham resikonya. Jangan ajarin ikan berenang. Bukan begitu, karena sangat paham resikonya, itu taruhannya ke nyawa, rasanya kecil kemungkinan kemudian dokter mengabaikan. Jadi dokter apapun yang dihadapi, ya, sampai di awal-awal itu tidak tersedia APD. Jadi kalaupun dianggap tidak memiliki protokol kesehatan karena tidak pakai masker, lebih pada nggak ada. Atau APD-nya itu nggak lengkap memang yang terdistribusikan, bisa nggak dikatakan itu? Kami tahu pemerintah melalui Satgas ya sudah berusaha semaksimal mungkin menyediakan, tapi di beberapa kawan-kawan yang lapor ke kami, misalnya kawan-kawan PPDS misalnya di lapangan itu masih adalah kendala dan kekurangan. Ya, saya mau ke Dokter Debbie yang Anda juga sekarang Anda lagi dinas di mana, Dokter Debbie? Saya di RSCP Simpruk. Oh, lagi di Simpruk. Oke. Dokter Debbie, sudah lebih dari 100 dokter meninggal dunia. Sebagai rekan sejawat, bagaimana Anda menerima realita ini? Susah banget, Mbak. Saya nggak percaya bisa terjadinya sampai separah ini. Dan yang lebih saya nggak percaya adalah saya terpukul banget dengan hal ini gitu ya. Dulu saya sempat berpikir
sebagai dokter nanti di masa karir saya sebagai dokter itu saya akan merasa paling terpuruk ketika saya nggak bisa nyelamatin nyawa orang gitu kan. Tapi ternyata ada yang lebih mengerikan daripada itu gitu. Sekarang kita lihat teman-teman saya kanan kiri yang satu garis dengan saya mulai berjatuhan gitu loh. Itu buat saya itu sekarang jauh lebih mengerikan daripada yang saya pikirkan sebelum jadi dokter gitu. Kami semua nggak siap untuk ini, untuk pengalaman ini semua. Jauh lebih mengerikan dan nggak siap dengan situasi ini.